بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا lan padha nafakohono sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalam sabilillah. Ai taatihi tegese taat datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Li jihadin krono jihad wa ghairihi lan liyane jihad. Wala tulqu lan aja nguncalono sapa sira bi aidikum tangan sira kabeh. Ai angkusikum tegese awak dhewe sira kabeh. Wal ba'u utai huruf ba ing kalimah bi aidikum iku zaidatun ba zaidah. Aja nguncalaken atau jangan melempar ila tahlukati maring kehancuran atau kebinasaan. Ai halaki tegese kehancuran bil imsaki kelawan ngeker atau menahan anin nafaqati saking nafaqah fil jihad yang dalam jihad au tarkihi atawa tinggal jihad atau imsak nganin nafaqah di annahu krana temen sedone tinggal jihad au bi imsakin anin nafaqah iku yuqawiyu menguatkan apa tinggal jihad menguatkan al-udwa ing mungsuh alaikum ngalahaken ing atase sira kabeh. Wa ahsinu lan padha akeh bagus sapa sira kabeh bin nafaqati kelawan nafaqah wa ghairiha lan liyane nafaqah. Innallaha ing temen sedune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah demen al-muhsinina demen selalu datang tiang ingkang muhsinin atau tiang ingkang berbuat kesaenan. Maksudipun ayyusi buhum tegese Bener, Bu. paringi pahala sapa Gusti Allah hum ing muhsinin. Per ayat riyen dodo mburi Ger. lu jangan ketika dengan dodo mburi. Artinya absen ya. Ya ana ya dodo mburi. Dia sing absen. Menjauh nih absen. Ono saya minggu api santai mawon ya dulu. Jenenge jam 11 beres. Ayat 195 nggih. Kalimat ayat niki diawali dengan wawu berarti masih terkaitan dengan ayat sebelumnya gitu, masalah
penjelasan tentang kewajiban-kewajiban nggih. Kewajiban-kewajiban berpuasa, kewajiban ketika Allah melarang berperang ketika di Masjidil Haram atau di bulan-bulan haram, walaupun Allah akhirnya mengizinkan ketika kita sedang beribadah ihram atau sedang di bulan haram sekalipun kok ada musuh menyerang, artinya kita tidak boleh tinggal diam. Iya. Dulu dijelaskan begitu nggih. Iya. Artinya kita harus melawan. Berarti perang fisabilillah. Nah, ayat ini menjelaskan selanjutnya adalah wa anfiqu fisabilillah. Berarti masih keterkaitan nggih karena diawali dengan huruf waw. Artinya dan infaklah fisabilillah. Nah, ini dijelaskan per kalimat-kalimat biar mandan wawasannya bertambah ya. Apa sih infak? Sesungguhnya kalimat aslinya adalah nafak. Apa itu nafak? Mengeluarkan sesuatu dari dalam, mengeluarkan sesuatu keluar. Itu artinya mengosongkan sesuatu tempat. Atau biar paham lagi seperti membuat gua. Makanya gua atau di Arab saya pernah mendengar kalimat nafak itu penjelasannya adalah terowongan. Nah itu nafak. Artinya gunung kan tadinya rapat ya. Ketika diambil batu-batuannya dikeluarkan, itu nafak, namanya terowongan, itu adalah nafak. Jadi arti kalimat ini sesungguhnya adalah mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Berarti mengosongkan ya. Nah, terus apa kaitannya dengan yang dimaksud kandungan dari wa anfiqu fi sabilillah? Jadi berinfaklah di jalan Allah. Tafsirannya di sini ay taatihi di jihadin wa ghairihi. Artinya adalah ketika kita disuruh didhawuhi oleh Allah untuk berinfaklah di jalan Allah, tafsirannya adalah taat kepada Allah dalam jihad. Artinya masih keterkaitan masalah perang. Wa ghairihi, dan selainnya. Artinya apa? Jadi kandungan ayat wa anfiqu fisabilillah tidak hanya untuk, memang prioritas masalah berinfak sabilillah ini masih prioritas karena keterkaitan masalah penjelasan perang. Artinya kita diwajibkan untuk berinfak ketika masa-masa perang. Karena ketahuilah, ketika perang kok nggak ada orang yang mau infak, nah itu repot. Artinya apa? Kekuatan kita lemah. Mungkin namanya tentara butuh persediaan, butuh biaya, entah itu senjata, entah itu kebutuhan makan sehari-hari. Makanya Allah di sini menegaskan wa anfiqu fi sabilillah. Nah, adapun kenapa di sini kok enggak ada penjelasan amwalakum? Karena berinfak. Nah, ketika jenengan mengambil infak, mengambil harta kalian, itu artinya apa? Harta itu dari diri kalian, ya. Mengambil, sebenarnya saldo kalian diambil untuk berinfak kebutuhan perang. Artinya berarti kan mengeluarkan sesuatu saldo kita, sama tadi dengan pengertian nafak, pengertian mengeluarkan sesuatu, mengosongkan sesuatu agar kosong. Berarti artinya apa? Uang kita berarti kosong ketika diambil untuk infak, paham ya? Jadi untuk masyhurnya kalimat infak ya udah pasti membahas masalah amwal, masalah harta benda. Tapi kenapa di sini kok nggak ada kalimat Allah menjelaskan detail wa anfiqu amwalakum? Nah, nanti di sini ada penjelasannya lagi karena ada wa ghairihi dan selain jihad. Namun kalau mawas nggih wala tulqu bi aidikum. Nah, ini untuk menguatkan pembahasannya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Maksudnya janganlah kalian melempar tangan kalian, atau tafsirannya ai anfusikum, diri kalian ke kehancuran. Maksudnya apa?
Karena tafsirannya di sini ay halaki bil imsaki 'anil nafaqah fil jihadi au tarkihi li annahu yuqawwiyu al-'udwa 'alaikum. Karena ketika jenengan, ketika kita semuanya dalam keadaan perang, ini kan berprioritasnya dulu saya jelaskan ya. Ketika dalam keadaan perang kon jenengan eman-eman imsak bil imsaki 'anil nafaqah, menahan infak, berarti kan pelit ya, tidak mau infak, tidak mau menginfakkan harta kita untuk perjuangan. Akhirnya apa? Tentara kita lemah. Fil jihadi au tarkihi li annahu yuqawwiyu al-'udwa. Nah itu kan ketika kita meninggalkan infak atau kita tidak mau infak fisabilillah, akhirnya menguatkan musuh-musuh kita. Ketika musuh-musuh kita kuat, kita lemah. Terusan ayat ini apa? Ilat tahlukah. Pasti kita terjerumus atau hancur dalam jurang kehancuran. Yaitu yang dimaksud wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Karena ketika jenengan tangannya eman-eman diumpet, nah, tidak mau merogoh harta kita, ya pasti itu yang dimaksud wala tulqu bi aydikum. Ketika jenengan eman-eman untuk infak, ya pasti al-'udwa, maksudnya yuqawwiyu al-'udwa, menguatkan musuh. Ketika musuh kuat, kita pasti kalah. Gila Pak Batan? Itu akhirnya menuju ilat tahlukah. Akhirnya karena kepelitan kita, kebahilan kita, tidak mau berjuang, tidak mau menafkahkan harta kita, akhirnya kita sendiri yang hancur. Ketika sedikit jangan jauh-jauh bahas masalah luar negeri lah, sejarah negara kita saja. Ketika penjajahan Jepang, ketika penjajahan Belanda, ketika bangsa kita tidak mau menafkahkan hartanya, tidak mau mendukung perjuangan para pahlawan kita, pasti kita tertindas. Karena tentara kita tidak kuat, tidak punya biaya. Ketika musuh kita Belanda kuat, akhirnya ratusan tahun kita terjajah. Sholatnya jadi angel, umpet-umpetan. Yang dimaksud yang tafsiran kebinasaan pun bukan hanya masalah nyawa saja sebetulnya. Kebinasaan itu kandungannya apa? Tanah kita, kekayaan alam kita, akhirnya dirampas oleh penjajah. Itulah yang dimaksud kebinasaan. Jadi kebinasaan itu tafsirannya bukan hanya masalah nyawa. Minyak kita, kekayaan alam kita, diangkut oleh penjajah ke negeri mereka. Gimana Batan? Itulah sejarah yang sudah terjadi. Makanya alhamdulillah para pahlawan kita, bangsa kita, bahkan saya mendengar kisah juga Jogja pun dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Makanya Jogja itu istimewa ya, daerah istimewa karena memang memperjuangkan dengan emasnya yang luar biasa banyak, kiloan, untuk membantu pemerintah agar bisa merdeka. Gimana Batan? Nah itulah yang dimaksud. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ketika tangan kalian menyimpar gegap, tidak mau untuk bernafkahkan hartanya, ya pasti kelemahan yang akan kita dapatkan, kehancuran yang akan kita dapatkan. Pun seperti ini mudah paham ya. Bu, satu kalimat kita semuanya terkena. Sejarah kita juga mengingatkan. Jadi bukan hanya masalah nyawa. Kebinasaan itu menyangkut dengan alam. Ketika kita sudah terjajah oleh orang-orang asing, kekayaan alam kita direnggut. Batu yang seolah-olah tidak hidup, tapi ketika dijajah kita, ketika mereka menguasai kekayaan kita, batunya diangkut, pasir di lautan diangkut, untuk rusak alam kita. Binasa apa betul? Itu namanya binasa, kehancuran. Ilat tahlukah,
itu semata-mata karena memang awal-awalnya kita pelit untuk menafkahkan harta. Terus kandungan di sini kenapa Allah tidak berfirman dilengkapi dengan amwalakum? Di sini hanya wa anfaqu, menafkahkan. Artinya apa? Ketika kita tidak punya harta, boxing jadi manusia sama Allah juga diberi kekuatan, entah itu fisik, tenaga, nege. Ketika kita tidak punya harta, ya nafkahkanlah, infakkanlah kekuatan kalian. Berarti ikut berjihad, ikut berperang. Wong siki wis nafkah enggak, menafkahkan hartanya enggak untuk biaya perang, melu perang ora. Ya kok jadi istilahnya kayak Mbak Zaidah tadi yang dibahas di sini. Biaidikum. Itu kalimat ba dalam kalimat biaidikum itu sebagai filosofi atau sebagai apa ya? Kandungan. Asli seperti Mbak Zaidah wis wujud ora dimaknani. Karena biaidikum tangan kalian. Tapi di sini penjelasannya tafsirnya wal ba'u zaidah. Iba dalam biaidikum itu, makanya kita jangan hanya mengandalkan terjemah. Padahal terjemah tetap diartikan, padahal hukumnya dalam ilmu nahwu biaidikum banyak adalah ba zaidah. Ada. Jadi ketika orang nafkah iya, punya kekuatan gak membantu iya, artinya seperti ba zaidah. Tidak manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Anfa khairun nas, anfa'uhum linnas. Nah, itu berarti paham ya, wa anfiqu fi sabilillah. Jadi bukan hanya harta saja yang bisa dinafkahkan. Tenaga dan pikiran juga bisa dinafkahkan. Makanya dalam suatu hal apapun, karena di sini ada wa ghairi dan selain jihad. Artinya apa? Ketika istiqomah seperti ngaji seperti ini juga ada seperti itu, nafkahkanlah. Bukan hanya masalah makanan yang kita pikirkan. Tenaga kalian, kok jangan kesini pakai tenaga, kekuatan. Nah Allah berfirman wa anfiqu fi sabilillah. Berarti yang jenengan tindak kesini rutinan istiqomah. Berarti jenengan tergolong menjalankan berinfak. Ada. Karena tidak dijelaskan detail di sini amwalakum. Berarti kandungannya karena di sini ada wa ghairihi, selain jihad itu juga jenengan tindak ke sini dengan kekuatan tenaga kalian, dengan kekuatan apa ya, mengendalikan hawa nafsu, berarti berinfak. Ada. Karena ketika orang berinfak di sini jelaskan Allah sudah menjelaskan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Karena memang bahaya sekali ketika orang tidak mau berinfak. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat baguslah. Paham lagi berbuat bagus itu hal yang bagus ya. Semua berbuat baguslah. Tafsirannya bin nafaqati wa ghairiha, yaitu berinfak. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin adalah orang berbuat bagus. Nanti ketika berbuat bagus di muhsinin ini nanti ketemunya ya bab ihsan itu, berbuat bagus dengan ikhlas. Karena sesungguhnya Allah itu selalu. Nah di sini innallaha yuhibbul muhsinin. Arti muhsin itu ada kalimat walaupun tidak tertera selalu, itu cara santri yang dimaknani itu Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Tafsirannya di sini ketika Allah mencintai, di sini dijelaskan sekali oleh Mbah Suyuti ayyusibuhum. Artinya apa? Jadi tidak hanya omdo apa? Ngomong doang. Nah, ketika Allah mencintai, tafsirannya di sini ayyusibuhum. Allah bakal memberi pahala yang luar biasa untuk orang-orang yang berbuat baik. Sekarang analoginya begini, sekarang ilmu manteknya, ketika jenengan berbicara mencintai si A, sing mau yang tadinya
penakut ketika bilang mencintai si A, kok si A bilang, "Mas tolong anterin yuk pulang," padahal lewat pemakaman umum yang sangat angker katanya. Jadi ketika jenengan bilang mencintai, bok yang tadinya penakut jadi pemberani, gini apa batan? Dipaksa. Penakut jadi berani. Itu analoginya seperti itu. Jadi ada pembuktian ketika mengucapkan cinta. Itu analogi sangat romantis ketika Lewati kuburan. dicontohkan untuk manusia. Jadi bukan omong doang kalau masalah cinta. Wong manusia saja sudah bisa membuktikan. Bilang cinta mau dibuktikan. Ketika jenengan bilang cinta, si contoh si A cinta si B, mbok nggak perhitungan. Gaji dikelola tinggal dina, orang eman-eman. Karena apa? Cinta. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemurah, maha kasih sayang. Pasti ketika Allah sudah berfirman, "Aku mencintai engkau wahai hambaku." Pasti bukan hanya masalah firman saja, pasti dilakukan sebagai bentuk bukti. Entah itu apa yang pastinya terbaik buat kita semua. Itu kandungan dari innallaha yuhibbul muhsinin, itu luar biasa. Maka yakinlah, makanya kita jalan satu-satunya cara satu-satunya yang harus kita usahakan adalah apa? Ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara yang paling tingkat tinggi. Ketika kita mendapat ridhonya Allah, insya Allah kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik walaupun kita tidak minta. Bukan kadang jenengan karena analoginya contoh jenengan mencintai si A karena si A sebenarnya enggak pengen butuh apa-apa kan jenengan. Jadi karena jenengan membuktikan senang sama si A, orang bisa luka pasti pengen ngawe. Gini apa batan? Itu analogi secara ilmu teks, secara Orang gaul apa para kitanya semuanya. Ya iya. Dan itu fakta. Fakta banget. Dan jangan kalau dianalogi kayak gitu nanti selalu melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahaya. Makanya saya penting sampaikan analogi seperti itu. Karena ini dari guru besar kita, dari El-Bayan pun pernah jelaskan seperti itu. Ketika dianalogikan kepada kita semuanya, biar paham, biar kita ingat ketika Allah berfirman mencintai kita, artinya ada bukti nanti yang pasti kita terima walaupun kita tidak minta. Insyaallah ngaten lah, wallahu alam bimrati. Terusipun watimul hajja wal umrata lillah. Kula wasri niki tabarukan. Jadi diwaos niki wau. Watimulan nyempurnakan sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan umrah. Lillahi karena Allah taala. Ai aduhuma tegese nekani sapa sira kabeh huma ing karo-karone huma ing hajja wal umrah. Bi huquqihi kelawan hak-hake haji lan umrah. Fa in usirtum mongko lamun dan kepung sapa sira kabeh ai muni'atum tegese den cegah sapa sira kabeh an itmamihima saking nyempurnaaken haji lan umrah. Bi'adu sebab mungsuh. Famastaisara fama mongko barang istaisara gampang apa ma ai tayassara tegese gampang apa ma minal hadi saking hadiah. Mananipun alaikum atas kabeh wa huwa utawi hadi, yang dimaksud hadi adalah syatun. Wa huwa utawi hadi iku syatun wedhus siji. Wala tahliku lan ojo nyukur sapa sira ru'usakum ing pira-pira rambute sira kabeh. Aila tatahallalu nggih. Aila tatahallalu tegese aja tahallul sapa sira kabeh. Yen kula jelasaken nggih ben paham. Nggih. Atayabluga sehingga temeka apa al hadiyu. Hadiah sing dimaksud wedhus wau niku. Tegesipun al-madzukur kang mesen tutur mahillahu ing panggonane hadiyu. Haitsu yakhilu sehingga hasil atau hal zabhahu ing nyembelih syatun atau wedhus. Wa huwa utawi zabhahu iku makanal isari ing panggonane pengepungan.
Inda Syafi'i ana ing ngersane Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fayudzabihu mongko den sembelih apa syatun fi dalam makan al-ikhsar bi niyatil tahallul lawan niat tahallul. Wa yufariqulan den bagi apa syatun ala masakinihi ing atase pira-pira wong miskine makan al-ikhsar. Wa yahlukulan nyukur sapa sira wa bihi lan kelawan zabhahu yasilu hasil at-tahallul ing tahallul. Iki nek mboten jelasaken bingung nek. Nggih. Nah niku secara pondok wis cukup kayak iki. Mudeng orang mudeng mono. Masa saya dulu sewaktu ngaji seperti itu. Jadi memang untuk paham itu perlu waktu yang luar biasa lamanya. Kayak tahun itu semua. Pokoknya kayak gitu kamu fit. Wis paham mono dicerna juga. Tapi insyaallah nanti ada peningkatan ketika kita sampai suatu pembahasan. Maksudnya adalah berarti meningkat ayat 196 niki nggih. Misal udah lain ayat ini, tapi masih didahului dengan huruf wawu. Artinya masih wong dulu kan menjelaskan tentang Rasulullah mau umroh ketika tahun Hijriah tahun 6 nggih kan dihalang-halangi oleh kafir Quraisy nggih. Nah, ini masih terkait dengan itu, dengan asbabun nuzul itu. Nah, ini dijelaskan selanjutnya adalah kalau di sini nanti tadi ada penjelasan tentang fa'in ukhsirtum. Berarti masih penjelasan masalah Rasulullah dulu ketika mau umroh dihalang-halangi. Muradnya adalah dan sempurnakanlah haji dan umroh itu harus lillahi ta'ala. Maksudnya sempurnakan itu sampai dan tunaikanlah dengan haknya berhaji, karena ada rukun-rukunnya haji ya. Fa in ukhsirtum famastaysara minal haji wala talhiqu ru'usakum hatta yablughal haji. Nah, ini butuh penjelasan yang luar biasa ini. Alon-alon nggih, dedemburi. Kene kok angel temen. Santuy. Santai mawon. Mbok seneng ngopi. Petani. Maksud ayat ini adalah Allah berfirman dan sempurnakanlah haji dan umrah lillahi ta'ala. Dan sempurnakan maksudnya adalah dengan hak-haknya haji dan umrah. Fa'in usitum, maka jikalau atau andainya kalian semua ketika melakukan haji dan umrah itu terkepung oleh musuh, karena tafsirannya di sini muni'tum an itmamihima bi'adu, ketika musuh mencegah kalian untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, maka Allah memberi kegampangan, apa itu? Kemudahan. Famastaysara ayatayassara. Itu ketika jenengan belum selesai, biar paham kayak gini, saya ingatkan dulu. Wala salhiku hatta yablughal hadyu. Jadi ketika jenengan kok belum sempurna dalam rukun-rukunnya haji kan. Jadi haji dan umroh beda lah ya. Kalau umroh kan cukup satu ihram. Ini ketika saya lagi ingat yang pernah saya jalanin ya. Ihram ketika udah di mikot ya harus wajib pakai ihram. Ketika pakai ihram terus ke Ka'bah ya, tawaf selesai terus sa'i selesai. Bukan. Nah, adapun haji itu pertama ya sama ke Ka'bah, terus nanti ada nunggu sampai tanggal 9 Dzulhijjah ya. Jadi mabit nginap di Muzdalifah. Nah, terus nanti ada istilah ke Mina, ya kan? Ke Mina dulu, terus mabit Muzdalifah, terus nanti ada lempar jumroh. Nah, terus kembali lagi tawaf. Nah, ketika itu belum selesai karena dikepung musuh, ini kisahnya. Allah memberi kemudahan, yaitu jenengan boleh ketika belum selesai atau mau tawaf atau mau lempar jumroh atau ternyata nggak bisa digantikan dengan denda, yaitu menyembelih kambing.
Karena haji itu ada berapa macam ya. Ada haji tamattu. Oh tadi di ayatnya disebutnya tapi masih jauh itu. Tapi ya ketahuilah haji itu ada haji tamattu. Haji tamattu itu ketika jenengan berangkat gasik dari sini ya. Berangkat gasik ternyata setelah melakukan tawaf ya ihram tawaf kok ke tanggal 9 itu masih jauh. Berarti jenengan bebas menanggalkan ihram. Itu namanya haji tamattu itu bersenang-senang dulu, berarti bebas menanggalkan ihram. Tapi ketika seperti itu harus membayar denda, yaitu menyembelih kambing. Ketika nanti ketemu tanggal 9 Dzulhijjah kayak gitu. Beda ketika jenengan juga terkepung oleh musuh karena bahaya, akhirnya jenengan boleh famas taisara, Allah mempermudah yaitu dengan membayar denda, yaitu menyembelih kambing. Nah, dalam pendidikan Imam Syafi'i di sini dalam mazhab beliau menjelaskan ketika sebelum menyembelih kambing itu tidak boleh tahallul. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu. Maksudnya apa? Jangan tahallul dulu, jangan bercukur dulu, jangan tahallul dulu sebelum menyembelih kambing. Paham enggak ini? Apa sih tahallul? Kalau disepadankan biar paham, tahallul itu kayak ketika jenengan sholat salam. Artinya udah selesai haji itu. Salat rukunnya udah selesai lah. Salam berarti ibadah itu selesai. Tapi jangan mencukupkan kalau selesai itu kan diakhiri dengan potong rambut nggih. Jadi ketika jenengan belum menyembelih kambing, jangan tahallul dulu. Jangan melakukan ihram, jangan mencukur rambut juga dulu. Karena tahallul itu artinya biar paham ya selesai lah, finishing dalam ibadah haji dan umrah. Nah, penjelasan di sini lah ketika orang dikepungkan bingung. Itu mau menyembelihnya di mana? Karena di sana di Mekah sana ada tempat khusus penyembelihan kambing untuk kambing-kambing yang untuk bayar denda itu jauh dari tempat untuk beribadah haji. Artinya suatu pembahasan juga. Nah ini gimana ketika kita mau wis tahallul mau salam kok cara salat mau salam assalamualaikum ibaratnya ngatur mau tahallul mau selesai. Sedangkan di sini tidak boleh tahallul sebelum menyembelih kambing. Nah kadang kita terkepung kok. Penjelasan bahasa masalah kan begitu. Terus gimana? Kapan tahallulnya? Kita udah lama kok. Nah Mbah Syafi'i di sini menjelaskan haitsu yahillu dzabhahu wa huwa makanal ihsar. Jadi kambing itu boleh disembelih di tempat yang terkepung itu. Aten. Jadi nanti boleh dagingnya pun wayufariqu ala masakinihi. Jadi boleh dibagikan ke orang-orang masakin, orang-orang miskin di area situ, boleh. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya di sini begitu sudah selesai bisa menyembelih di tempat makan al-ihsar, di tempat yang terkepung itu pun akhirnya di sini wayahluku dan bercukur rambutlah. Atau nggih? Akhirnya yahsulu tahallula. Jadi akhirnya tahallul itu boleh ketika sudah melakukan membayar dam itu menyembelih kambing. Karena biasanya namanya peperangan kan mengepung nggak langsung di tempat lah ya, semuanya dengan melaksanakan sholat di Masjid El Bayan, di kepungnya semuanya di daerah Madinah. Berarti kan di daerah sini kan ada lah yang jualan kambing, kan ngaten, ibaratnya ngaten. Insya Allah ini ayatnya panjang sekali. Sesuai janji saya ini jam 11:04 malam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terusnya masih satu ayat ini ya, masih seayat ini ya. Masih panjang ini penjelasan, berarti terusnya adalah pamangkana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin ala ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan bi ni'amah wa yukafi Amin. mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama Amin. yanbaghi li jalali wajhika wa li Amin. sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidatina Amin. wa li ahbabina Amin. wa liman ahsana 'alaina Amin. wa lil mu'minina wal mu'minat wal Amin. muslimina wal muslimat ya Amin. rabbal alamin. Amin. Allahumma jammilna bil afiyah was salam. Amin. Wa bit taqwa wal istiqamah. Amin. Wa'idna min mujibatin nadama. Amin. Innaka sami'ud du'a. Amin. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya. Ya. Istajib du'ana Amin. jami'an. Istajib du'ana. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taghfirana biha min jami'il hajat wa Amin. tahfirna biha min jami'il ma'asi wal sayyi'at Amin. wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa Amin. tuballighuna biha aqsal ghayat min Amin. jami'il khairat fil Amin. hayat wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma rabbana atina Amin. fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah Amin. wa qina azaban Amin. nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun 'alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah